Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oktaviani, mahasiswi jurusan Psikologi, Institut Kesehatan Indonesia, semester 4. Boleh silakan kakak perkenalkan diri terlebih dahulu. Iya, perkenalkan nama saya Faiza Isnan Ramadan. Saya mahasiswa informatika dari Universitas Jenderal Sudirman. Saat ini sedang menempuh semester 2. Baik. Tujuan saya menginterview kakak untuk mengetahui bagaimana lingkungan kampus kakak dan untuk memenuhi nilai tugas ujian akhir semester saya. Teori yang saya gunakan adalah teori behaviorisme yang dipopulerkan oleh B.F. Skinner tentang tingkah laku manusia. Interview ini bersifat tertutup dan saya akan merekod selama proses interview ini berlangsung. Interview ini akan berlangsung selama 30 menit, bisa lebih atau kurang. Sebelumnya, apakah kakak sudah bersedia untuk saya wawancarai hari ini? Iya, Kak. Saya bersedia. Baik. Malam gini biasanya kakak ngapain nih sama keluarga? Oh, malam-malam gini sih ya quality time aja sih. Gak ngapa-ngapain biasanya. Nonton TV gitu ya, sambil ngerumpi-rumpi dikit gitu. Bener banget, nonton sinetron kan. Deh. Boleh saya tahu kakak tinggalnya di mana? Saya tinggal di Bogor sekarang. Di tepatnya di Cilengsi. Oh, deket ya sama kota wisata Cibubur. Boleh tuh kapan-kapan saya mau ke Iya, sana. wah iya nih, boleh banget. Ya. Oh iya, kakak kuliahnya di Unsud nih. Kalau sudah mulai tatap muka, apakah kakak akan ngekos atau pindah tinggal di sana? Iya, kalau kalau sudah mulai kuliah tatap muka, hmm, niatnya sih emang udah offline gitu. Saya ngekos di sana, di dekat kampus. Sendiri atau ditemanin sama orang tua nih, Kak? Pastinya sendiri sih, karena kan orang tua juga kerja di sini kan. Oh, kakak berapa bersaudara nih, kalau saya boleh tahu? Iya, saya 3 bersaudara, saya anak kedua. Hmm, berarti kakak orang yang supel, mudah bergaul, dan pandai bersosialisasi ya. Karena anak kedua biasanya begitu sih. Iya, kayaknya ya. Sebenarnya sih kurang tahu ya saya juga. Oh, baik. Kita langsung saja masuk ke pertanyaannya ya, Kak. Iya, Bagaimana Kak, boleh. bagaimana perasaan kakak ketika mulai memasuki masa kuliah? Eh, Awal-awal masuk perkuliahan tuh seneng banget sih. Selain punya relasi yang baru gitu. em, Pengen, karena juga kuliahnya kan sesuai dengan minat ya. Jadi seneng sih. Hmm, jurusannya tadi informatika ya, Kak? Iya, benar. Apakah kakak merasa sulit beradaptasi dengan lingkungan kampus? Kalau dibilang sulit sih enggak ya, karena juga saya masih kuliah online gitu, jadi ya di rumah-rumah aja. Tapi untuk sistem belajarnya sih saya yang belum terbiasa, karena nggak melulu dosen menjelaskan gitu. Jadi ada sesi Hmm, diskusinya, yang itu yang belum saya terbiasa. jadi, tapi kakak sering nggak kayak mungkin bertanya dosen, mungkin bisa PC, atau langsung pas lagi Zoom atau by Meet langsung bertanya gitu terkait hal yang tidak dimengerti. Sebenarnya kayaknya kalau anak zaman sekarang ya
contohnya saya gitu. Sebenarnya saya tipe orang yang malu buat bertanya gitu. Oh, Jadi saya lebih baik cari tahu sendiri aja. oke. Terus ketemu nggak tuh Kak hasilnya setelah cari tahu sendiri? Pilihannya sih ada dua ya, antara ketemu sama udah lupa mau nanya apa. Udah yang penting udah selesai gitu ya. Itu dari saya pribadi sih kayak gitu ya. Oke. Jadi, apakah metode pembelajaran yang digunakan saat ini di kampus Kakak sangat mudah untuk Kakak pahami? Menurut saya masih belum, karena tipe pembelajaran orang kan beda-beda ya. Tapi menurut saya sistem pembelajaran di kampus saya sudah baik. Sudah baik. Oke. Eh, Kira-kira hambatan-hambatan untuk belajar tadi yang kurang-kurang itu, apakah Kakak ada solusinya untuk diri sendiri? Solusinya sih kalau untuk diri sendiri, iya, untuk diri sendiri sih harus lebih aktif aja. Karena Hmm. kan dosen nggak tahu ya letak ketidakmengertian mahasiswa-mahasiswanya gitu. Hmm. Betul-betul. Itu aja sih, harus lebih aktif buat tanya biar Hmm. kitanya juga paham. Iya, betul. Bagaimana nih cara Kakak mengembangkan diri Kakak di kampus? Kalau dalam mengembangkan diri dalam hal mata kuliah sih, saya lebih sering setelah perkuliahan saya belajar Hmm. untuk menguasai materi-materi lagi. Kalau misalnya untuk berkembang menambah relasi, saat ini saya mengikuti himpunan. Oke. Untuk mata kuliah itu sendiri, apa apa ada hal-hal kesulitan yang ketika dicari, wah nggak ketemu nih titik temunya, terus pernah nggak, apa namanya, kayak diskusi dengan teman untuk ketemu jawabannya gitu? Kalau misalnya ada mata kuliah yang belum dipahami, sebenarnya biasanya saya searching dulu kan, gimana sih materinya tuh tentang apa sih. Kalau misalnya saya belum ketemu juga, biasanya saya diskusi sama teman-teman saya. Jadi kita nggak bahas bareng gitu soal materi yang belum kita pahamin. Kali aja ada yang paham kan. Ya, betul. Apa Kakak dapat bersosialisasi dengan baik di kampus? Dibilang baik sih biasa aja ya, tapi ya seenggaknya saya punya teman buat diskusi belajar bareng, juga ada teman untuk bergabung di himpunan. Cukup sih bagi Hmm. saya. Bagaimana perasaan Kakak jika sudah belajar dengan gigi namun hasilnya tidak memuaskan? Kalau misalnya saya ada di keadaan seperti itu, sebenarnya saya kecewa ya. Dan mungkin saya akan berusaha lagi. Kan berusaha dengan giat. Cari letak kesalahannya di sebelumnya. Mungkin saya ada kurang. Hmm. Biasanya nih kakak kalau mau ada ulangan tuh belajarnya, misalnya besok ulangan terus malamnya baru belajar atau dari minggu-minggu sebelumnya udah belajar. Oh, iya tentu saja saya SKS ya, sistem kebut semalam. Oh baik, anak muda zaman sekarang sekali ya. Sudah biasa. Sudah biasa. Jika kakak dapat menguasai suatu mata kuliah di kampus dan teman kakak tidak mengerti, apakah kakak akan membantu? Oh iya, tentu saja saya akan membantu sih. Oke. Biasanya ada nggak sih kak teman kakak yang apa bertanya tentang mata kuliah, terus
sampai dijelasin tuh nggak ngerti-ngerti gitu loh. Ada nggak tuh? Saat ini sih belum pernah ya saya ketemu teman kuliah saya yang bertanya sampai dijelasin nggak ngerti-ngerti. Tapi kalau misalnya nanti suatu saat saya ketemu dengan teman seperti itu, kayaknya saya bisa menyarankan untuk membaca materi terlebih dahulu berulang kali, karena itu metode yang lumayan ampuh sih bagi saya. Oke. Selain kegiatan kuliah, apakah Anda mengikuti organisasi di kampus? Iya, tadi yang saya bilang, saya sekarang lagi mengikuti himpunan mahasiswa jurusan, ya sih itu. Kegiatannya udah melakukan apa aja tuh, Kak? Oh iya, saya gabung di semester 2, kan sekarang saya Mm-mm. sudah semester 2 akhir ya. Itu udah mulai buat susun proker, juga udah mulai ngadain webinar dan seminar. Webinarnya tuh tentang apa tuh, Kak, kalau boleh tahu? Kemarin baru aja diadain webinar tentang gimana sih jenjang karir di era pandemi ini gitu. Kan sulit ya, jadi ini pasti topik bahasan yang pas sih buat dibahas. Iya. Wah, berarti banyak tuh ya yang ikut acara webinar itu. Itu sih kemarin webinarnya untuk lingkungan internal aja, jadi anak-anak Hmm. informatika aja yang diundang. Tapi pada join semua kan, Kak? Biasanya kan anak muda ya. Eh, Join sih, tapi ada juga yang join tapi AFK kan. Oh, gitu. Pengalaman apa sih yang Kakak dapatkan selama mengikuti organisasi? Oh, kalau ditanya pengalaman sih banyak banget ya. Tapi yang paling penting itu tuh pengalaman kita punya banyak relasi. Jadi Mm-mm. gak melulu di circle yang kecil aja. Kita jadi punya banyak relasi sama kakak tingkat. Terus apalagi bentar lagi bakal ada adik-adik tingkat kan. Mm-mm. Jadinya pasti relasinya bakal banyak banget sih kalau ngikutin himpunan. Ada senioritas nggak nih, Kak, di organisasi yang Kakak ikuti sekarang? Oh, ditanya senioritas sih kayaknya nggak ada ya. Soalnya kita tuh kerja timnya tuh masih bagus-bagus aja buat saat ini. Oke, divisinya apa nih kalau boleh tahu, Kakak? Divisi saya di himpunan mahasiswa ini, saya sebagai staf humas, iya hubungan masyarakat gitu. Berarti tugasnya ngubungin dosen-dosennya ya? Jadi menyatukan antara Iya dosen benar. dengan mahasiswanya. Iya dosen Ya. dengan mahasiswa, pihak eksternal kampus juga kayak masyarakat sekitar kampus juga itu masuk bagian humas. Hmm, baik. Baik, sudah selesai ya, Kak, pertanyaannya. Kesimpulannya adalah Kakak selama di kampus merasa senang dan juga mempunyai relasi yang luas untuk memasuki masa kuliahnya yang baru, dan Kakak juga baru semester 2. Jadi untuk beradaptasi dengan lingkungan kampus mungkin cukup sulit di bagian mata pelajaran mata kuliahnya, karena mungkin dosennya yang kurang menjelaskan, terus juga dosennya yang apa kurang aktif mungkin ya. Jadi kan mahasiswanya suruh lebih aktif lagi sendiri gitu. Terus metode pembelajaran yang digunakan juga masih masih beradaptasi ya, Kak, ya, karena kan dari SMA yang notabene gurunya menjelaskan gitu ya. Em, Tadi cara mengembangkan diri Kakak di kampus itu dengan cara jika jika mata kuliah Kakak mencari sendiri,
hal-hal yang tidak kakak ketahui untuk mata kuliahnya, dan dengan cara kakak mengikuti himpunan mahasiswa jurusan. Himpunan mahasiswa jurusannya juga kakak di divisi humas ya kak, divisi humas, dan tugasnya itu tuh seperti menyatukan antara mahasiswa dengan eksternal dan mahasiswa dengan pihak kampus tuh. Dan juga kegiatan di kampus itu membuat kakak menambah relasi yang baru, terus juga tidak ada senioritas di antara kakak tingkat dengan adik tingkatnya, ya kan. Terus juga kakak tidak pelit ilmu nih kalau teman-temannya ada yang nanya mengenai mata kuliah yang tidak diketahui gitu. Baik, sepertinya Iya segitu dong. aja ya. Sepertinya segitu aja ya kesimpulan dari saya. Terima kasih ke Kak Faiza sudah mau saya wawancarai hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.